Ya, hai, selamat datang di Lavender Channel. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Dadi Bangun, Direktur Akademik Lavender. Kali ini kita akan bahas pemaparan panitia LTMPT mengenai hasil UTBK 2022. Kali ini kita akan bahas untuk bagian sosial humaniora ya. Jadi biar kita bisa berstrategi. Penasaran nggak? Nah, tungguin ya. Nah, buat apa sih fungsinya? Ya, fungsinya adalah sama nih, kalau kita sebelum berperang tentu kita harus berstrategi gitu ya. Dengan kita lihat pemaparan dari panitia LTMPT mengenai hasil UTBK sebelumnya, itu kita bisa lihat nanti susun strategi nih. Kira-kira langkah berikutnya tuh apa aja sih yang harus kita persiapkan? Nah, kita lihat pertama dari pesertanya nih, peserta UTBK. Kita bisa lihat untuk jumlah peserta tuh yang mendaftar itu di angka 770.000 di 2021. Lalu terjadi kenaikan nih di tahun 2022 itu di angka 800.000. Jadi ada perbedaan yang signifikan gitu ya di antara tahun 2021 dan 2022. Jadi jumlah pesertanya itu naik gitu ya sebesar hampir 70. Kita bisa lihat itu di angka 770 dengan 800 ada 30.000 peserta, dan jumlah hadir tesnya pun juga ada perbedaan. Ketika di 2021 itu di angka 730, sementara di 2022 itu di angka 750.000 gitu ya. Jadi ada perbedaan 20.000. Kenapa sih ada yang nggak hadir gitu ya? Ya, berbagai faktor. Mungkin bisa jadi ketika pandemi kemarin ada yang sakit COVID dan itu tidak ada pengulangan gitu ya, dan juga tidak bisa ikut susulan, terutama jika di hari-harinya ujian terkena COVID gitu ya. Terus bisa juga pengurangannya itu terjadi karena tereduksi dari hasil SNMPTN ya. Seperti kita ketahui, kalau sudah diterima SNMPTN maka tidak akan bisa mengikuti seleksi UTBK untuk SBMPTN UTBK gitu ya. Bahkan kalau yang sekarang sampai 3 tahun gitu ya. Terus kita bisa lihat di daya tampungnya ya, terjadi kenaikan sebenarnya di daya tampung untuk UTBK gitu ya, dari PTN ya. Ketika di tahun 2022 ini sampai dengan 230.000, sementara di sebelumnya 190.000, ada kenaikan 40.000 kursi ini sebenarnya. Dan ini sebenarnya jadi peluang nih buat kalian gitu ya. Kalian tuh bisa cek, dipetain kira-kira kampus mana dan jurusan mana nih yang peluangnya besar. Cara ceknya gimana? Sekarang era keterbukaan informasi publik, kalian bisa cek di website LTMPT sendiri. Jadi kalian bisa buka cek di LTMPT, nanti buka di SBMPTN, lalu nanti di situ kalian bisa tuh kalian cek berdasarkan PTN dan berdasarkan prodi kayak gitu ya. Seperti kita lihat di tahun 2022 ini untuk di Soskum jumlah pesertanya itu ternyata mengalami penurunan, justru dia di angka 340.000, sementara kalau di 2022 itu di angka 360.000 kayak gitu. Tapi kalau kita lihat peserta campurannya di tahun 2022 ini meningkat ya, meningkat sampai dengan 70.000, dimana sebelumnya 60.000 peserta. Jadi sebenarnya kalau secara perbandingan sebenarnya untuk jurusan Soskum sendiri itu peminatnya masih banyak, yaitu sampai dengan angka 400.000 kalau digabung dengan yang campuran. Cuma kan kalau yang campuran ini kan ada anak IPA yang mungkin irisan ngambil milih jurusan Soskumnya, ada juga yang saintek kayak gitu. Dan itu perlu jadi catatan juga ya buat teman-teman yang Soskum IPS murni. Berarti kalian persaingannya nggak cuma dari anak-anak yang tadinya di IPA itu di sekolah SMA itu IPS saja, tapi ada juga nanti persaingan dari anak-anak yang lintas jurusan, atau anak-anak yang bisa kita bilang murtad gitu ya, pindah keyakinan dari IPA ke IPS. Nah, untuk persentase yang diterimanya untuk di jalur Sosum, peserta yang Sosum murni itu diterimanya itu ada 86.000, dimana dengan persentasenya 23,29%. Sementara yang anak campuran tadi itu dari peserta yang tadi 70.000-an itu diterimanya 17.000, yaitu persentasenya 25%. Bisa kita lihat ternyata anak-anak yang tadi lintas jurusan itu juga
chance-nya besar. Walaupun di situ kita bisa baca datanya 25%, tapi kan 25% itu kita belum tahu apakah dia masuknya di soshumnya murni atau yang di sainteknya, kayak gitu. Tapi bisa jadi apa? Itu perlu catatan juga buat teman-teman. Dan juga ini sebenarnya bisa jadi menambah keyakinan buat teman-teman yang lintas jurusan gitu ya. Jadi ternyata chance-nya kalau ngambil campuran tuh gede juga gitu. Sementara buat teman-teman yang IPS, yang soshum murni, ya itu perlu jadi perhatian, lawan kita tuh ada dari yang anak-anak murtad atau lintas jurusan, seperti itu ya. Nah, kalau untuk 10 provinsi asal sekolah peserta yang diterima terbanyak, secara persentase memang mayoritas untuk 4 provinsi terbesar di Pulau Jawa, mereka menguasai 5 besarnya. Nah, yang menarik adalah dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini nyodok di posisi keempat, di mana dia dengan peminatnya 59.000, diterimanya 15.000. Persentase diterimanya 26% gitu ya. Jadi dia sebenarnya secara persentasenya Sumatera Utara ini tinggi gitu ya. Tapi kalau dari jumlah peminat memang yang terbanyak itu ada di Jawa Barat, kayak gitu, oke? Kemudian yang perlu kita lihat sekarang adalah untuk nilai peserta tertinggi di soshum. Nah, ini menarik nih. Untuk yang di soshum, ternyata kalau selama ini kan yang favorit itu adalah ekonomi, jurusan ekonomi bisnis, jurusan hukum gitu ya. Nah, ternyata dari sini ternyata kita bisa lihat nih, ada nilai tertinggi dengan 781,48 di peringkat 4 itu, yaitu sastra Prancis nih, masuk di Universitas Gadjah Mada. Dan dari 10 besar ini, yang mendominasi adalah UGM dan UI ya, UGM dan Universitas Indonesia, di mana ada yang satu sempilannya itu adalah Unair, yaitu dengan akuntansi gitu ya, nyempil nih di antara dominasi UGM dan UI. Dimana ketika di UGM itu paling tinggi akuntansi 786,17. Nah, ini jadi catatan nih, berarti kita ketika nanti untuk try out gitu ya, baik itu nanti try out misalnya dengan Lavender gitu ya teman-teman, berarti achieve-nya kalau untuk masuk akuntansi itu di angka 780 kayak gitu. Karena kita bisa lihat untuk masuk akuntansi Gadjah Mada ternyata tertinggi 786. Di peringkat keduanya adalah di ilmu ekonomi gitu ya, ilmu ekonomi UI. Atau kalau di beberapa jurusan ada juga yang ekonomi pembangunan. Terus UGM juga akuntansi juga masuk juga. Terus yang menarik adalah ada jurusan manajemen kebijakan publik gitu ya, divisi polnya UGM itu masuk dengan 780,39 peringkat 6. Serta ilmu hubungan internasional UGM. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata gitu ya, rata-ratanya muncul kampus ITB di nomor 2. Padahal kalau tadi kita lihat ya, nilai berdasarkan dari peserta gitu, yang muncul adalah UI dan UGM mendominasi, tapi tiba-tiba muncul ITB. Pertanyaan bukan, ya ITB memang terkenal dengan fakultas jurusan-jurusan teknik gitu ya. Tapi di ITB sendiri ada 2 sekolah dan 2 fakultas. Jadi kalau di ITB itu milih sekolahnya atau fakultasnya baru masuk ke prodinya, yaitu yang masuk soshum. Yang pertama itu adalah FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Yang kedua itu adalah SBM, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Dan 2 sekolah tersebut itu masuknya ke IPS, soshum. Dimana dengan cuma 2 itu aja, 2 opsi pilihan, itu dia bisa menghasilkan rata-rata 682,3. Nah, ini jadi pesan nih buat anak-anak yang atau buat teman-teman yang mau nanti memilih FSRD. Tidak hanya kemampuan dalam hal menggambar atau menciptakan karya, baik itu karya kriya ataupun karya yang lainnya, tapi juga harus dinilai UTBK juga harus disupport kayak gitu. Karena portofolionya itu juga harus baik, tapi nilai UTBK juga jadi pertimbangan. Karena seperti kita ketahui, ITB itu masuk ke dalam 2 besar untuk yang rata-rata soshum tertinggi di angka 682. Jadi nggak cuma ngandelin kemampuan kalian dalam menciptakan karya, tapi kalian juga harus imbangi. Nah, ini jadi perlu catatan ya buat teman-teman yang ingin masuk ITB. Karena
kalau tadi kita lihat di 10 peserta yang mendominasi UI dan UGM, tapi ternyata UGM secara rata-rata kalah nih sama ITB. Ya, kalau di UI 692, ITB 682, di UGM 680. Kemudian di peringkat 4 ada Undip, kelimanya Pajajaran, keenam ITS. Nah, ITS juga sama nih untuk jurusannya, yang ada di UTBK Sosum itu dia di Fakultas Seni Rupa. Jadi sama seperti ITB, yaitu untuk jurusan-jurusan yang desain. Itu ternyata juga 648. Jadi catatan buat teman-teman kalau yang memang mau ke Institut Teknologi Bandung dan ITS, jadi jangan cuman portofolionya doang yang persiapkan, tapi juga harus diimbangi dengan UTBK-nya, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di 7 Unair, Brawijaya, kemudian UPN Veteran, dan yang peringkat ke-10 itu adalah Universitas Jenderal Sudirman. Nah, dari sini teman-teman udah bisa nih memetakan berarti berapa sih target kalian untuk tiap-tiap jurusan dan kampus yang kalian tuju gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya di 10 PTN yang rata-rata tertinggi, ini mayoritas berada di Pulau Jawa. Karena memang tadi seperti kita lihat dari yang 10 daerah gitu ya, karena memang mayoritas peserta terbanyak tetap dari Pulau Jawa, tapi jangan lupa ada banyak kampus lain di luar Pulau Jawa juga yang punya mutu dan kualitas baik gitu ya, dengan akreditasi A per jurusan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk kalian gali lagi jurusan dan kampus-kampus PTN yang ada di luar Pulau Jawa juga gitu ya, karena semakin kalian dapat informasi, jadi kalian bisa memetakan nih kira-kira buat nanti saya pilihnya di kampus mana aja. Nah, itu aja dari saya, Kak Dadi, untuk penjelasan materi LTMPT, pemaparan LTMPT mengenai UTBK 2022. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bimbel Lavender, dan tunggu untuk informasi-informasi menarik lainnya, nggak cuma mengenai pelajaran, tapi juga mengenai informasi PTN yang bisa berguna buat teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa. Salam lulus PTN.